Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bobotoh dan juga Maungers? Di hari ini kita bertemu lagi di episode ke-20 berapa ini tuh? 28. 8 ya? Ya. 28. Ternyata banyak sekali dinamika yang terjadi ya. Cek aing ge dinamika. Dinamika. Sok tim Mimiti lawan Madura terjadi terus ganti ke PSM. Kita ngebahas lawan Madura ya, persiapan ujuk-ujuk ganti lawan PSM. Kudu nanu ngarubah eta teh kontak heula ka si Mamaung. Bro, ulah waka ngetek podcast ya jadwal rek berubah. Kudu da gitu. Jangankan itu ya, tadi malam sebelum kita ngetek, ini sudah ada kabar katanya Polri tidak memberikan rekomendasi terselenggaranya Liga 1 dan Liga 2, cuy. Iya, nepi ka Kadif Humas dari Mabes Polri Bapak Irjen Pol Argo Yuwono. Itu sudah memberikan statement bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polri itu tidak memberikan rekomendasi untuk kegiatan berlangsungnya liga. Tapi kami mohon lah Pak lah, tolonglah. Kita nggak ada kerjaan kalau liga nggak ada Pak. Please ini mah. Ini tolong juga mic aing mana sih sebenarnya? Aing tadi Nggak tanya. Box to box tolong lah ini mic-nya ditambah. Iya kunaon mic aing eueuh, iya kunaon mic aing eueuh kunaon coba. Gara-gara naon aing kunaon jadi duduk di dia ieu. Aya tamu iya bro, dua. Kita kedatangan teman-teman dari Jersey Persib Collector. Sorak. Oh bener aya iya. Keprok atuh. Hampura alat canggih. Ya. Tapi geus lah ulah ngomongkeun liga Rodet anjir. Ya Rodet. Ngobrolkeun Jersey Persib lah. Iya menarik ya. Benar ya, iya lebih menarik tibatan ngagugulung jadwal lah nya. Da siga nu kakara lalajo Liga Indonesia wae tuh. Yo ne antep nu ngatur jadwal malah nya. Jadi terjadi nu penting mah aing tetap pendukung Persib gitu lah intinya. Iya nu menarik ya tingali. Nih, salah satu bentuk dukungan buat Persib juga tentunya buat para bobotoh dan supporter pastinya adalah lewat jersey-nya. Nah, kita mendatangkan teman-teman Jersey Persib Collector, ada Kang Nay dan juga Kang Angga ya. Sampurasun Kang. Assalamualaikum. Rampes. Nama Kang? Alhamdulillah. Iya Kang Nay, iya Kang Angga. Ya, tika jauhan tadi siga Imral Usman. Soalnya baju naga baju nu pas zaman Imral Usman kan iya kan? Zaman Imral. Ini mendatangkan nih kalau kita breakdown dulu ya, Liga Bank Mandiri. Benar. Itu yang Kansas teh tahun seberapa? Ya Kansas mah 8 genep 87 nya masalahnya. Iya, 86 87. Ini nomor 14 Imam Riyadi. Eta Imam Riyadi coy, ti Banten coy, ti Serang eta. Banten Pride-nya. Banten Pride. Lamun iya anu gambar maung di hareup teh salah Eta generasi bubuk ya anu 2002 nya. Degradasi ya? 2001 ya. Iya, 2001. ada ini prestasi. Oh ya prestasi. Ada prestasi 8 besar di Medan. Jadi emang di musim eta sih banyak jersinya. Iya, sarasa musim. Oh, termasuk iya. Termasuknya. Ada 3 ya? Ada 3. Jeung nu belangnya. Ente nu buleud aya kerah buleud nu dipake yang putaran selanjutnya setelah ieu. Cuman emang mungkin diceritain nanti aja ya. Iya teh anu iya sih anu orang eleh di perpanjangan waktu ya 8 besarnya ya. Nu kuduna tinggal seri kalau nggak salahnya Dabi soalnya masih ngora atau neta. Ya. Jadi dicaritakeun ku AA zona saura teh emang. Kela dirinya ulah sok muda gitu ya, ulah sok muda lah. Emang eta kuduna terakhir lawan Persebaya gitu nya. Dia harusnya seri aja udah lolos. Tapi ele final tapi nya ele. Lain rezeki lah di Medan tuh. Itu yang di depan di meja kita hari ini banyak sekali jersey yang bersejarah oge. Ya. Ya, termasuk iya tah. Ini koleksi teman-teman pribadi ya? Pribadi. Iya teh nu pas final, Bro, iya. Final presiden ya. Piala Presiden. Zulhim Zimrin 54 aya tanda tangan oge tah. Eta pemain terbaik coy. Pemain terbaik Piala Presiden dan top skor kan? Top skor. Nih. Zulham, ieu tanda tanganku. Ieu tanda tangan Zulham nu tukang tanda tangan Zulfin. Apalan. Bener ya. Oh, iya bersejarah oge Piala Presiden. Ini kayaknya kolot pisan, Bro. Nah. Iya mah tingali nepi ka jersey ge jadi lagu. Apa tuh? Diadora. Di radio. 24 ieu dahinya. Dahi. Dadang Hidayat. Iya. Itu musim sabaraha sih? Urang pohon ya. Itu tuh setelah Kansasnya. Jadi Kansas emang kan 86 87 itu berarti 87 88 ya. Terus emang ligana kan gak jalan ya, Krismon. Kayaknya itu di situ sih. Jadi itu bukan dipakai di liga resmi.
kalau itu. Oh iya Kalau teh. salah ya. Kayak uji coba friendly kayak gitu. Pramusim nah. Eksibisi dan segala macam teh pakai baju nu ieu nya. Kalau ini 97 setelah yang Kansas itu, ini ya? pakai yang si teman Mana? kita. Aya. Ada. Aya tah, baru dakna ge marah. Keren ge. Benar euy. Terus ieu ge bersejarah deui tah. Ini bro, Eka Ramdhani tuh. Wes Karamdhani. benar. Ya, tuh ada ya masih sosis so nice. So nice. Tinggal leb teh ieu tah. Terus Iya bersejarah ieu. Iya bersejarah ieu, Bro. Lord Atep. Ini tanda tangan aku hampir kabeh pemain berarti. Ini final ISL Semua pemain ini. 2014. Final Ditodongan. 2014 pas juara Pak Janur. Ya kan? Iya Jose. Ya Sunaria aya tuh. Asep Sumantri ge tanda tangan. Bos Opik. Wah, bener lengkap ya bersejarah. Keren. Mantap. Tadi orang nilai nomor 7 Marwal mananya? Aya Marwal mana? Dipakai. Coba. Orang hayang nilai leungeunna eta kumaha eta panjang apa? Di Marwal Iya, tanda make leungeun kan soalnya. Biasa disingklik teh nih. Magiga Hyuga. Urang teh aya nu beuki oge jersey Persib nu itu tuh nu dipake nu Liga Mandiri oge tuh nu biru Nya. aya garis-garis di dia. Eta teh 2003 2003 bareng jeung nu ieu kan ya. 2003 eta Diadora sih. Oh, Diadora. Jadi ada lagi Diadora emang jadi candak sih nya. Ini sebagian kecil kita nu eta tah. Sebagian kecil kalau misalkan mau yang banyak lebih besar bisa undang kita lagi. Sa mobil box ya. Cuman eta penyediaan eta lah blend penna nya Alphard putih. Waduh. Eta kalau mana make baju saya? Anjir. Made Wirahadi. Beli. Made Wirawan. Eta mah binter anjing. Di tanda tangan oke ya. Made Wirawan berarti ieu pas baju ieu lawan Persipura ya. Final ISL oke, Bro. Final ISL. Keren. Nu nepis pahlawan. Oh nya pahlawan. Momen menepis. Mana eta ge bersejarah pas nge-MC launching aing nya. Jadi si Kim habis make saya minta tapi lupa minta tanda tangan. Yang penting mah bajuna we. Tuh, Kim Kurniawan. Ieu ge bersejarah tuh. Mantap. Tah. Please come back coach. Kudu comeback aja kan. Anjir idola aing. Salah maranehkeun eta meta comeback. Jadi eta datang ka dieu nya. Tapi eta teh rare sih edisi ulang tahun ya. Edisi ulang tahun dia. Ngagolin yang penalti teh nya sih. Anniversary Persib 79. Lawan Arema, 14 Maret. Lawan saya itu Aremanya. Lawan Aremanya. Heeh. Wah, mantapnya. Itu dan nggak cuma jersey aja tadi juga ada celana ban kapten loh. Ban kapten FU-nya. FU itu. FU ya, Firman Utina. Ah, ya celana Pasti saya. Celana Gonzales itu sama itu bajunya itu. Gonzales, Gonzales, Bro. Dan Ini setelana. ini katanya dari yang awalnya nawarin ke saya, katanya ini didapetinnya pas Persija lawan Persib di Malang. Waktu itu Persib menang. Satu style sama bajunya yang sama itu. bajunya satu style juga. Oh, nu bodas etanya. Belum ini kos kaki juga Ada. ada ya? Tapi ya beneran cara Gonzales geus konfirmasi ke Eva Gonzales. Soalnya kan manehna nu apal ukuran, Bro. Ya, itu Celana. Ulah mikir kawan wae. Ini menarik ya, berarti kita hari ini mendatangkan teman-teman jersey Persib kolektor Kang Nay dan juga Kang Angga. Mungkin boleh dijelasin dulu sih sejak kapan teman-teman berdiri dan juga tentunya kenapa nih akhirnya membuat komunitas jersey Persib kolektor. Jadi emang kalau jersey Persib kolektor itu terbentuknya 2016 November itu emang sengaja dibentuk karena sebagai wadah juga ya. Jadi emang kolektor jersey Persib teh banyak. Sebenarnya cuman nggak ada induknya. Di situ tuh emang masing-masing. Jadi emang yang banyak sih di Jabodetabek ada, Sumatera ada. Cuman kita kan cuman di medsos, kenalan sekedar. Di Bandung juga kan, Bandung teh di Ranca Ekek, di Cijerah, di mana-mana gitu kan. Nah, cuman nggak ada waktu kapan kumpulnya, nggak ada apanya. Makanya dari itu ngelihat banyak juga kolektor jersey Persib. Cuman untuk ngegabunginnya gimana? Nah, dibikin jersey Persib kolektor. Di situ juga sih emang kita sengaja membuat waktu itu tuh ada dilematis ya karena tahun-tahun 2016 ke sini banyak jersey yang mirip sama ori.
karena kan kita ke original ya. Ini mah ori asli pastinya. Ori asli semuanya original gitu. Nah, emang rada mirip ke ori, jadi bingung nih orang-orang tuh karena kan emang KW-nya guys bagus ya sekarang ya, hampir sama gitu Hampir kan. mirip si replikanya. Replikanya. Yang mana sok pakai replika ya? Nah, jadi emang dibikin tuh biar ada orang-orang tuh tahu apa bedanya di original sama nu eta teh nu replikana tadi. Jadi emang kita bikin bisa ada ya sedikit-sedikit kekeliruan lah. Nah ya. ini pengetahuan standar aja yang membedakan jersey yang original. Ori jeung nu replika. Terus juga ada replika, bahkan sampai ada levelnya KW sekarang mah. Ya kan, jadi kalau replika tuh terlihat mirip padahal bukan original gitu. Terus yang KW tuh yang udah we itu mah asal dan yang penting mirip gitu. Itu gimana? Jadi sih sebenarnya ya kalau di istilah jersey-nya di istilah barudak jersey mah si replika itu ada originalnya. Replika itu ada karena originalnya. si klub itu biasanya ngeluarin player isu. Eta nu mirip jika nu dipakai pemain. Terus ada replika, eta replika teh nu untuk supporter. Cuman emang sih tahun sekarang Persib bikinnya cuma satu versi sih ya. Gak ada replikanya. Nah, terus KW, nah emang eta ngebedainnya setiap tahun beda-beda. Biasanya sih banyak ya perbedaannya dari entah dari cuttingan jahit, bahan, terus material-material logo, terus kayak tag size, page bisa itu dibedain gitu. Jadi emang terlihat beda, pasti beda antara yang emang original sama yang bukan. Oh, cara membedakannya di grab pehlanya. Jadi gini Kang. Jadi kalau misalkan tahun ini misalkan keluar KW-nya, kita juga beli KW-nya, kita bandingkan, compare. Buat pengetahuan kita juga. Nanti kan teman-teman banyak yang di luar kota, apalagi biasanya lewat medsos. Kang, gimana ngebedainnya ini? Biasanya suka di medsos itu atau di Instagram, di DM. Kang, tolong bisa gak ini ori atau KW, suka ngirim foto. Jadi kita butuh itu. Jadi butuh perbandingan kita juga. Jadi kita juga belajar gitu. Tiap tahun kita gimana ini KW, jadi keluar KW. Oh ini KW sana gitu. Udah. Selain eta nih Kang, ada lagi satu grade jersey nu emang lebih dari itu, yaitu match worn. Match worn teh nu dipakai ku pemain. Nah, eta ge kadang ada bedanya. Jadi dari yang jersey keluaran dari store mungkin sekarang ya, kalau enggak dulu mungkin dari league-nya sama yang dipakai pemain tuh suka ada bedanya. Jika nu maneh kamari bro, nu Vlado nu soek, aya nu wani sabaraha sok. Nu Vlado soek kita emang beres dipakai ku pemain pisan kan eta mah langsung di Berarti itu tingkatan paling tinggi match worn. Iya, itu jadi emang tingkatan paling dicari lah, karena kan emang bedanya dipakai bertarung, ada sejarah naoge. Kemudian kalau misalnya emang nyari jersey tahun 2010 ke bawah itu rata-rata ya adanya yang match worn. Soalnya emang Persibnya juga gak terlalu mendistribusikan. Baru tahun 2004 Pilor itu baru ada yang dijual buat ke bobotohnya supporter Persian lahnya. Replika tadi eta. Tahun 99 juga pernah waktu Reebok emang sengaja bikinin buat dijual untuk Persib. Iya. Jadi kalau tingkatan paling atasnya match worn. Yang keduanya player issue. Yang ketiga replika. Nah itu baru yang non original. Non ori. KW-KW-an teh. Mana di lemari non ori KW. Tapi saya bukan match worn euy. Aya. Nu Vlado teh. Aya. Kalau kita mau dikeluarkeun. BU kabaran Kang. BU kabaran. BU kabaran. Bro, ulah nikung gitu bro. Atau nu Firman Utina kamari tah. Sok nu Firman Utina teh rek wani sabaraha. Si gede milik teh. Mun aing gede badan. Tapi Kang, ya asalnya kan masing-masingnya Iya. ngoleksi ngumpulkeun. Namun Kang Angga di tahun sabaraha ngumpulkeun jersey? Lamun habis kebenarannya kalau saya mah emang di tahun 2000 genepan emang jadi emang saya dulu kan sok iya datang ke pemain minta binder teh ya, tanda tangan ya pakai binder. Nah lamun saya itu sok punta-punta jersey. Kenapa punta-punta jersey-nya emang karena eta naon we nu bisa dibawa gitu. Ternyata udah sekian lama tahun 2010 saya lihat Kaskus. Ternyata ada orang-orang yang ngoleksi jersey. Jersey ini tuh ternyata dikoleksi dan ternyata ada bedanya. Nu saya menang ti pemain jeung nu disidoli gitu nya. Oh aya bedana gitu kan. Ada ternyata emang yang original yang dipakai pemain beda. Nah dari situ saya di Kaskus itu ketemu dengan teman salah satu kolektor, masih sekarang juga dia dari Bogor.
Nah dari situ malah lebih semangat. Saya mulai nyari-nyari deui, berarti tadi 2006 nu asalnya cuman minta cindera mata lah nya istilahnya. Akhirnya ya dikumpulin sampai 2010 ketemu Kaskus. Nah ya, itulah sampai ketemu 2013 musim Twitter itu saya ketemu teman saya Kang Fahri. Nah dia ngasih tahu yang ngoleksi jersey itu banyak, cuman emang lokalna jarang baheula. Hari ayeuna mah geus loba. Ya sih, ngoleksi jersey Persib. Memang ya pada saat tahun 2000 ke bawah khususnya kan Persib juga mungkin belum concern dari merchandising dan segala macam. Jadi si apparel pun tidak memproduksi banyak yang bisa dikoleksi atau dibeli sama si bobotohnya kan. Akhirnya pasti bakal jauh lebih hese, jauh lebih rare barang-barang anu di bawah tahun 2000-nya. Belum dikomersilkan lah. Ngomong-ngomong Kaskus orang ge papanggih di Kaskus eta jeung barudak pijat Yahud Bandung. Eskul. Jeung eta khusus PP rumahan. Aduh. Nah, Kang, lamun Kang saya teh Polri. Kang Nay. Kang Nay kalau Kang Angga kan teh 2000 genep lah nya. Sekitar segitu. Kalau Kang Nay ti iraha tah mulai ngumpulkeun. Saya mah semenjak saya datang ke kota ya. Asalnya di desa gitu. Saya dari Lebih dari pedalaman, desa. lebih dari desa. Di mana gitu Kang asal Kang? Itu jadi penasaran. Jambanggulan saya. Jambanggulan. Oh, Jampang. Sukabumi. Ya. Listrik aja nggak ada dia di sana. Kumaha wa? Budget. Nya. Kumaha ternyata tetang kurakna ya. Lah kan ana ngul. Mereka mana? Oh, di Jampang bener eh. Tah di tahun sabaraha eta teh? Dari 2000 sekitar 2010-an. 2010. 2010-an. Ke Bandung itu 2006. Awalnya gak terlalu ini ke Persib ya. Cuman berkat apa sih tugas kuliah waktu itu. Jadi mendekatkan saya ke Persib itu sebenarnya adalah tugas kuliah waktu itu. Sebenarnya gak peduli gitu, gak peduli waktu itu. Gak ngikutin lah Persib teh kumaha. Gak terlalu ngikutin gitu. Cuman pas 2010 mulai inten, terus 2013 ketemu sama teman-teman, ramai juga waktu itu. Terjalin komunikasi sampai 2014 2015. Semakin lama semakin banyak. Nah, 2014 itu udah ketemu Angga dan lain-lain waktu itu. Sering ngobrol gimana kita bikin nongkrong. Tadinya kan gak kenal, terus kita suka nongkrong di mana, gazebo di mana, terus stadion. Dari situ mulai emang dari 2010 itu saya udah. Nah 2010 itu yang ini nih. Ini jersey pertama. Jersey pertama Makanya ini ada yang nawar, nah ini yang nawar. Gak dikasih. Jadi soalnya ini jersey pertama yang saya punya yang ini. Cuman masalahnya itu keren pisan nih, long sleeve kan, tangan panjang. Iya, long sleeve. Orang pengen banget. Karena jarang jersey lokal yang memproduksi long sleeve. Iya, Itu jarang. salah satu. Katakan saya gua Karena ieu menang ieu di mana? Langsung di pemain atau kumaha? Adalah itu. Adalah. Ada cerita. Panjang. Gak akan cukup 2 hari 2 malam. Tadi orang mau nanya ke si Kang Angga, jersey nu mimiti nu diboga jersey saya mimiti Pulalo. Pulalo berarti Pulalo tahun di 2004-an cuman maksudnya dapat nate dari saya tak apa sih nya datang ke mes nya bala leutik kene kan saya ngorat teh nya. Saya dikasih Pulalo dari jate dan jersey itu juga 2010 saya ketemu teman Kaskus nyata Kaskus saya dijual dulu itu 2010 tuh. Karena dijual nanti karena belum dapat tahu banyak gitu ya. kan, ada banyak. Dan nyata teh saya dari SMA kan di Depok. Nah, beres dari Depok 2010 itu tuh Piala Dunia saya datang ke Bandung. Aya teman saya nu ti Depok, saya ngomong kieu, "Apaan nih jersey Persib?" jarak gitu kan. Maklum lah doi tetangga. Nah, cek saya teh itu bisa dijual mahal. Terus saya iseng di-upload di Kaskus. Nyonya bener anu mau gitu. Sabaraha harita? Dulu 400.000. 400.000 tahun 2010. Pulalo itu orang nu tadi saya cerita awal 2010 Kaskus. Nah, dari situ saya tadinya cuman ngomong karena saya kan the Jacknya ini bisa mahal Persib mah ningali bener aya nu meuli
ya udah saya koleksi saya makin ditambah gitu. Maksudnya karena ternyata apa yang saya punya karena kan ketemu langsung sama orangnya di Bogor, udah perjalanan pulang dari Bandung ke Depok, dia nanya-nanya jadi ngobrol ke jersey. Ternyata ada orang suka jersey kayak gini tuh. Saya jadi makin suka aja ya, makin suka, makin ngumpulin. Cuman emang dulu komunikasi terbatas, medsos ya kayak sekarang. Jadi nikmati pribadi lah. Benar. Tapi ternyata lumayan sih 400.000 2010 benakin inflasi nepi ka ayeuna nya meureun jadi sekitar 2 juta lah meureunnya. Relatif lah harga jersey ya. Tapi Kang Nay, Kang Angga, kita balik lagi ke jersey kolektor nih. Tadi kan udah dijelasin sejarah terbentuknya. Nah, kalau misalnya kegiatannya teman-teman sukanya ngapain? Tadi kan udah di-mention juga sering nongkrong atau mungkin gathering. Ada nggak kegiatan-kegiatan positif lain yang mungkin teman-teman Boboto juga pengen tahu dan mungkin juga tertarik buat gabung nih gitu. Jadi dari semenjak 2016 kita terbentuk resmi, sudah banyak sih sebenarnya yang itu, cuman yang besar gitu, yang agak ini kemarin yang santunan sama anak yatim yang di jalan apa sih itu? Naripan itu. Terus biasanya kalau misalkan tahun kemarin kita rutin tiap hari Jumat malam kita suka keliling kota Bandung bagi-bagi makanan. Jadi kita kumpul saat di titik di Naripan. Dari situ keliling kita bagi makanan. Itu baksos. Terus selain itu kita yang kemarin yang baru itu bikin memorable Persib versus AC Milan baru dilaksanakan kemarin 2 minggu yang lalu kali ya. Itu jadi memorable itu yang mengenang kan Persib pernah lawan AC Milan. Benar. Nah, kolektor jersey itu kan ada jersey Persib, ada kolektor AC Milan juga ada di Indonesia tuh. Iya. Nah, mereka ya akhirnya kita kolaborasi bikin mengenang match itu. Jadi ngahadirkeun jersey eta dipakai pas pertandingan legend yang main. Pak Yudi Guntara, terus Kang Robi Darwis. Jadi biar ya anak-anak AC Milan juga kan seneng lah dapat cerita dari legend-legend kita Persib gimana rasanya main sama AC Milan kemarin. Selain itu juga banyak sih kegiatan mainnya stadion selalu. Nonton udah pasti lah. Ya. Pasti kita biasanya di Barat 1 nah nonton tuh. Terus kalau misalnya yang lain kalau ada charity kayak Boboto kayak bikin yang dulu We Are With Aditya. Kita juga bikin ada kegiatannya itu selain donasi langsung ada lelang jersey juga. Jadi buat beberapa temen yang jersey orang kelebihan ya gitu kan. Diamalin gitu kan. Itu kemarin lumayan lah dapat nominalnya dari pelelangan itu buat sumbangan. Selain stadion nya bro, away day pasti. Ya karena kan balik lagi ya kita kan bobotohnya. Semua tentang bobotohnya saroken gitu. Cuman emang bahas tentang jersey dan apa-apa tentang jersinya itu lebih banyak lah dibanding yang lain mungkin. Berarti banyak ya kegiatan positifnya juga ya. Dan mungkin Coach Ripan mau nambahin? Orang sih hayang nanya ya, justru kan ini akhirnya kalau yang jersey yang lama ini kayak yang Imam Riyadi. Ini kan buah-buah Imam Riyadina gitu boganya ya. Sok tanya ke Imam Riyadina boga tuh jersey ya. Kan kemungkinannya nggak punya. Nah, cara-cara mendapatkan jersey kayak gini tuh gimana sih? Nah, apakah minta ke pemain, apakah nyari-nyari di komunitas lain dan misalnya kalaupun ada gitu dan ada barangnya, itu tuh saya pengen tahu harganya tuh bagaimana? Apakah mahal pisan? Apakah memang kalau baturan mahal gitu? Pang mahala sabraha sih orang kayak nyawa ya harga nukanar itu. kan kalau kata Angga tadi yang kemarin aja 400.000 ya. Beberapa tahun yang lalu tahun 2010. Nah, tahun ayeuna teh kumaha pasaran harga jersey teh kumaha gitu. Kalau misalkan untuk mendapatkan jersey yang jadul-jadul itu sebenarnya kuncinya satu, soleh. Soleh. Yang di atas akan membantu nanti. Soleh rezekian bener ya. Soleh. Jersey akan datang sendiri. Kuncinya itu. Jadi emang rada rezekian tuh aku naonnya. Jadi karena emang kalau nyari kayak gini jersey gini ya kebanyakannya emang kita nyarinya stakeholder sepak bola lah. Jadi orang-orang yang berinian di sepak bola, para pelaku mungkin pemain, dulu sempat jadi staff mungkinnya staff bro, official. Staff pakai ujungnya staff tata usaha kan. official terus misalnya supporter Boboto Kolot karena kan dulu emang
hubungan pemain dengan Boboto itu sangat dekat. Saya misalnya ngobrol-ngobrol jeung bangsa ex pemain, dia bilang, wah saya udah dikasihin ke Boboto karena dulu kita dekat banget. Si pemain dengan supporter tuh datang ke rumah, jadi kadang dikasihin saudara anak pemain. Terus orang misalnya ya di daerah Sidolik ada tukang koran, itu bisa aja dia punya jersey Persib ori zaman dulu. Oh iya benar, karena waktu di Siliwangi juga ada yang tukang kacang apa tukang tahu gitu. Saya tahu Adrian Kolombo nya, saya tahu Adrian Kolombo. 2 salapan. Jadi ceritanya pas si Kolombo turun di bus, ningali saya langsung dibikin nih buat kamu gitu, dipapake dulu. Aya pokoknya di Siliwangi eta legend pisan, teu geus dijual teu acan ya. Wah, kuabi kudu didatangan. Nah, untuk harga nih ya, untuk harga Angga sama Kang Nay atau sama teman-teman jersey Persib kolektor yang lain, paling mahal pernah membeli jersey seharga berapa, atau pernah menjual paling mahal seberapa? Lamun misalnya masalah harga sebenarnya sih dari koleksi kieu mah relatif banyak. Jadi maksudnya emang kadang hukum ekonomi berlaku, permintaan penawaran lah nya nu karar itulah. Jadi emang lamun lagi dicari bisa aja naik. Kalau lagi nggak ada yang tahu, jika saya misalnya jersey Nokia ya Nike Maung, ini kan nggak pada tahu, orang-orang belum ada gitu misalnya. Nah saya tuh dapat murah karena orang yang ngejualnya dia nggak tahu kalau ada orang yang nyari. Saya menang bisa 200.000 gitu. Jadi ada yang seharga martabak, ada. Kuncinya tadi soleh. Soleh. Karena emang rezekian. Seharga martabak ada, seharga 2 kali naik haji plus ada. Nah, 2 kali ONH plus ada. Ada asli. Ada 2 kali ONH plus. Estimasi 2 kali ONH plus itu sekitar ya ratusan juta, bro. Ada itu. Kayak lamun yang 2 haji ONH plus atau jersey nu mana Kang? Kebetulan emang itu banyak sih jersinya ya, lengkap banget. Cuman tadi sih dapat kabar ya, katanya sih nggak jadi 2 kali ONH plus karena anak ketiganya cowok. Iya, jadi kan tadinya cowok cewek semua. Ya udah nih saya lepas asal 2 kali ONH plus katanya gitu. Ditawarkan jersey apa dan tahun berapa? Nu mana ya jersey tahun dari semua dari juara 94 sampai yang tahun sekarang yang terakhir. Itu semua all 2 kali ONH plus. Setiap tahun satu-satu itu satu. Iya diminumnya. Benar, jadi nuti 2014 hiji sa jersey, 2015 termasuk yang juara Pilpres. Dipaketkeun beureunya aya jersey ti tahun ini tahun sakieu. Dibanding seharga 2 kali ONH. Seharga mobil, bro. Segitu. Seharga mobil. Tapi ya emang kan jadi nggak usah nyari-nyari juga. Misalnya saya dulu nyari-nyari ya. Lupa tadi nanyain. Saya begitu tahun 2010 itu saya tahu nyari jersey itu ada temennya, terus resep lahnya kikian teh ngobrolin jersey, ada sejarahnya, ada apa. Karena ketika kita ngobrolin sama yang udah tahu gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol juga nomor pemain. Saya itu nyari jersey ngeprint saya di HPS, dicari jersey Persib. Oh nya nepi ka kitu. Dicari jersey Persib bekas pemain. Saya diberi nomor HP dulu masih zaman SMS 2011. Udah ada sih BB, cuman masih jarang yang make ya. Naon ngaranna teh? Saya ditempelan daerah Gang Desa kan. Stakeholder sepak bola kan. Terus daerah-daerah kayak di Antapani kan kampung Persib lah ya. Ada pemain-pemain Persib diam di sana. Pokoknya yang daerah Bobotoh saya tempel-tempelin. Ya tidinya lumayan sih. Nempelin jika stiker sedot WC nomor gitu mungkin. Badut sulap dibeli dengan harga tinggi ku saya dikitukeun we ya. Eta pakai ditempelin sama saya aja. Malah dari sana ketemu banyak teman ya. Dari itu emang efektif zaman itu ya. Nyampe sekarang juga masih terjalin hubungan lah sama agent-agent yang sering nyariin gitu. Ini menarik kita kalau misalkan nyari-nyari jersey klasik, mungkin bisa hubungin Kang Nay dan Kang Angga juga nih. Benar, orang bisa rek neangan kayak gampang. Iya, kita juga punya beberapa yang kalau mau jual ya itu. Jangan ke Kang Nay, Kang Angga aja. Kalau terjadi persaingan juga di antara mereka berdua ya. Gampang wani piro. Benar. Aduh. Nah, sekedar info Kang, jadi ini jersey semua kolektor jersey Persib kolektor baru satu yang muncul ke permukaan, jersey yang Maung ini. Baru satu yang ini. Ini dapatnya baru dapat dan baru dapat
Baru dapat. Masih jarang dipakai ku batur gitu nya. Karena belum ada. Belum ada. Bahkan saya ge yang karena jersey ini udah nggak akan ada lah. Udah nggak nyari. Nyari. Nyau kemarin ya abis silaturahmi sama yang Persib AC Milan itu ada yang ngehubungin. Ini ada Nike Maung cenah. Sugan saya teh heureuy nya. Ya udah ketemuan. Wah benar kata saya teh. Tapi ya dipakai ku pemain. Dipakai pemain ini away-nya. Wow. Zaman baheula mah jarang udah replika-replika Ya benar. Pasti kararia itu. Ya kan pasti pakai pemain ya ge baheula. Tanu zaman iya berarti kabeh teh pakai Nike sa Liga Indonesia teh ya, satu Liga Indonesia satu kompetisi itu dapat dari operator liganya PSSI ya dapat dari PSSI-nya. Kayak ini Adidas. Terus ini Nike, Reebok pernah. Nah, Adidas eta Persib zaman juara pertama kali itu ada kalau untuk jersey ada ceritanya. Nah, itu gimana kan? Nah, ya kan Persib finalnya juara kan. Ya hegemoni lah ya. Tapi itu jersinya yang dipakai bukan jersey ori dari Adidas, bukan dari operatornya. Jadi kan karena dibagikan. Ting Kosambi, ting Jatira, ting mana gitu ya. Karena eta Kang Yudi Guntara kebetulan kemarin nyerita lah, kita kan ketemu ditanyain, "Kang, kok jersinya kelihatan beda dari yang operator?" Karena kan kebetulan kita kayak gini tuh ada ya klub-klub lain juga kayak Petrokimia kolektornya, kolektor Persebaya mana gitu. Beda sama Adidas yang dibagiin operator. Langsung dia bilang, "Emang itu bukan dari yang Adidasnya, bukan dari PSSI karena kita habis. Jersey Persib kan banyak diminta ya dari Jadi emang karena habis stok bikin sendiri. Tapi bikin kabau non, Bro." Minyak tanah katanya. Itu jersey nate, tapi nyen juara itu sejarahna. Oh, berarti anu dipakai pas final teh eta lain pamereti apparel nya. Iya, bukan dari Adidas nih kayak dari Adidas kan ini gitu. Bagus lah ya ini. Tapi eta teh nyieun sorangan aing karek nyaho ya. Tapi yang mesti kita tanya adalah tukang jahitnya di mana supaya kita bisa mereplika ulang. Di karena udah ini ya, udah tutup bener. Lopat. Nah, tapi ini mitos ya, enggak tahu masih ini ya. Itu yang bau minyak tanah cenah emang eta di sigadu di jampean. Jadi untuk kayak mandi kembang gitu lah. Jadi di pandian lah cenah jersina cenanya. Ada final eta jadi ya buat klinik lah. Emang sih tahun cak itu emang masih banyak kliniknya. Dan telur teh gini. Bener. Jadi pas final memang bukan jersey yang dikasih operator ya. Dia bikin ya. Itu bikin sendiri Persibnya. Emang eta ge masih dicari sih. Mata rada beda sih Adidas sebelah dia aja. Nomor beda waktu udah keluar dokumentasi banyak lah ya musim kayak gini ada videonya. Oh ternyata beda. Kita juga baru tahu. Masih pada belajar bareng lah kolektor juga gitu. Jersey waktu final 95 di teman-teman jersey Persib kolektor ada yang punya nggak? Yang final nggak ada. Yang final yang pas final itu yang pendor pas final. Gak ada, belum ada. Kalau misalkan yang ofisialnya ada. Oh, yang ofisialnya ada. Jadi yang punya. Nomor sabaraha? Yusuf Bahtiar nomor 8 ya. Terus emang jakadang oge kolektor teh kieu disumputkeun. Jadi koleksi teh kita koleksi udah punya kadang didiamin dulu karena bisi ya maksudnya kan ada gimana gitu ya ngegoda atau naon gitu-gitu. Masih ada aja lah yang kayak gitu. Mungkin ada yang kayak gini ya. Oh orang nonton eta teboga tapi pas ulin ka imahna geus dipiguraan teh. Ya itu kalau Daniel yang official banyak beberapa temen udah pada punya gitu. Nomornya ada cuman gak dipublikasikan. Gak banyak dipublikasikan cuman udah banyak karena yang nomor 25 itu dulu ada yang punya Aib Born Kill. Pokoknya teman-teman yang suka ke wilayah tengah sih. Apalah Aib Born Kill siapa ya itu. Nah dia tuh punya nomor 25. 25 itu sa? Dahi. Oh Dahi pas final teh. Itu bukan final 25. Sih itu Liga 2 ya. Itu Liga 2 ya. Udah ada logo Persib. Jadi ngebedain Dunhill 1 sama Dunhill 2. Dunhill 1 tuh ada logo Persibnya. Dunhill 2 ada logo Persibnya. Kalau Liga 1 yang zaman Persib juara, emang semua klub belum pakai logo. Oh, belum pakai logo polos berarti. Masih polos. Nah, cuman yang Liga 2 itu mulai ditempelin logo Persib, logo tim lain juga. Nah, itu Dunhill 2. Materialnya juga beda. Oh iya. Jadi kondisinya waktu itu si Aib kan ada tur ke Medan. Kata ada Mang Ai almarhum Mang Ai Betik ngomong, "Ip, pokoknya mun maneh ka Medan tur jeung aing, ku aing bere jersey." Gitu. Akhirnya berangkatlah mereka Dadan Gareng, Aib pada ke Medan kan. Ya udah dikasih jersey yang nomor 25 itu sejarahnya gitu. Nah, konon Mang Ai juga ngambil tipe poean mes cenah. Jadi saya dapat ceritanya gitu. Jadi Mang Ai ngambil si jersey itu semua sebendel disimpan.
Pas ke Medan yang Iya, ke anak Medan. picking itu dikasih reward satu orang baju jersey itu. eta. Jadi ambil semua, simpan. Pas away ke Medan dikasih reward buat anak-anak picking dikasih jersey itu. Oh, Gitu. Tapi emang kita berterima kasih ya karena kalau misalnya emang nggak digituin kayaknya kayak Daniel 1. Jersey-na areueuh. Nggak tahu di mana. Jadi si Iya. jersey Daniel itu sampai sekarang ada gitu. Karena Gak hilang gitu. Buat yang megangnya mungkin kayak Mang Aib yang tadi di-mention, oh ini saya kenang-kenangan ke Medan. Jadi masih ada dan mungkin bisa kita selamatkan. Benar. Tapi sudah Ini kalau boleh mengulang pembahasan kita sama Kang Heavy kemarin ya, salah satu bentuk budaya juga. Oh iya benar. Jadi teman-teman yang punya jersey Persib yang terutama yang original ataupun yang match worn gitu ya, tolong dijaga baik-baik dan mungkin bisa gabung juga sama teman-teman jersey Persib kolektor ini supaya kita terus merawat budaya kita ini gitu. Ya dari teh boga carita, tentunya ada nilai sejarah juga di dalamnya dan bakal jadi istilah nama warisan orang kayak lah gitu nya. Nah, betul aya banget picaritaan ke Barang anak, ke iya. cucu gitunya. Benar. Dan kalau saya pengen nanya sebenarnya gini, kenapa sih harga jersey teh kadang-kadang tuh ya tadi gitu ada yang bilang sampai 2 kali ONH plus gitu. Sampai bisa mahal teh kunaon gitu. Ya karena emang jadi mulai ininya tuh karena setelah ini ya mulai medsos ada JPC juga salah satunya. Jadi banyak orang yang tertarik ngoleksi. Awalnya kayak sekarang nih Persib ada store buka. Misalnya yang belum tahu original mulai belanja satu original tahun 2020 yang sekarang. Tah yang tahun-tahun lama kan jersey-nya ternambahnya. Ya. Satu misalnya kayak ini nih satu. Ya. Tapi karena orang-orang udah punya 2020 ke bawah gitu udah bisa dapat. Tak tinggal nu ieu, tak eta yang bikin naik. Jadi emang hukum ekonomi sih. Hukum ekonomi, Hukum kelangkaan, kelangkaan. sama mungkin nilai historis juga. Iya nilai ya. historis itu juga ngaruh gede. Collectible juga ya. Karena kan bikin orang jadi mau. Iya. Nah itu yang. Ngomong-ngomong nilai historis nih ya, katanya untuk 5 penendang yang di Palembang itu 05 Najong, Tony, Konate. Jupe, Konate, Ferdinand, Bang Pardi. Itu katanya itu udah sangat mahal banget ya yang dipakai saat itu 5 penendang itu. Ya, Itu kan ngomong-ngomong historis itu artinya kan ada yang ngomong tuh wah eta mah 5 nu Najong eta mah geus pasti mahal hargana cenah. Nah, ngomong-ngomong itu benar mahal apa enggak ya yang 5 penendang terakhir di Palembang itu jersinya? balik lagi relatifnya kayak gini. Kayak Pertanyaannya Kang Ripan punya gitu biar harganya up gitu atau gimana? Pertanyaannya ngejebak kayaknya. Kamu ternyata jawabannya mahal lu si Ripan udah dijual. Orang tuh moga eta. Itu Kang tahu enggak yang 5 ini mah kan waktunya sangat dekat ya, maksudnya ke 2014 mah enggak jauh-jauh amat. Akang tahu enggak yang Jupe ada di mana, yang si Bekasnya Ferdinand di Toncip mana, yang waktu gitu. nendang itu ada di mana? Akang ke detect gitu mereka. dipantau sih. Dipantau. Oh, ada berarti ada. Maksudnya mantau juga kayak yang dari tadi yang ada dari wartawan mana. Ada 2 suami istri kan. Saya juga masih menjalin hubungan sama beliau. Iya. Si Vivi jeung si Arif ada ya. Sudah ada teman Aka mention. Ada pernah sempat ke WA gitu ya terus Si Vivi punya yang mana ya? Plado jeung Supardi eta teh. Oh Supardi sama di Vivi di Arif. jeung Plado. Oh si Arif boga sepatu pajajang oge keur final. Oh, iya, iya, benar cerita. Juprianto kan ada di teman kita di Kamari, ada. Oh Juprianto ada di Udah ada di Bandung Juprianto. Jeprianto yang nendang pas penaltinya. Nu dialungkeun teh Iya, jersina. nu dialungkeun itu ada di teman kita di Udah Kampar. ada di Bandung, udah aman. Oh, udah di Bandung kalau Maksudnya itu. ya, kalau udah ada di tangan kita kenapa bilang aman ya? Bukannya kenapa-napa karena kita kan dirawat ya. Oke. Moal nepikeun ka jersey itu tiba-tiba malah maksudnya dihilangin aja. Gak mungkin karena kita benar-benar menjaga. Istilahnya mah sampai 10-20 tahun ke depan jersey itu pasti kita jaga. Oke, karena yang nendang penalti Jupe terakhir itu dia kan katanya dilempar terus dapat sama wartawan Palembang ya, dikasih ke temannya Jupe waktu di Palembang katanya wartawan. Nah, tapi udah ada di Bandung berarti. Udah sekarang. ada di dibeli, berarti udah dibeli sama orang Bandung. Udah dibeli. Eta ONH plus deui sih. Wow. Ini biasa ya. makin seru ya. Tapi tadi kita udah ngebahas soal jersey-jersinya. Nah, kebanyakan ini juga mungkin sebagai tips juga nih buat para boboto yang punya jersey. Cara merawat jersey standarnya tuh kayak gimana sih Kang? Saya pernah punya jersey ini kesalahan teknik nyuci gitu. Jadi si ininya ngeletek lah, terus juga ada kalau ada yang nggak tahu kalau pakai asisten rumah tangga disetrika ya kan itu kadang-kadang suka rusak. Nah ini buat
bisa awet sampai kayak gini tuh kayak gimana nih Kang? Sebenarnya kalau jersey yang dari 2009 ke sini memang itu ada masa kadaluarsanya Kang. Jadi memang susah sih kalau misalkan, apalagi kalau misalkan nggak tahu ya. Kita juga yang tahu yang ini itu jangka waktunya misal kayak ini nih Kang, kayak M3 itu tuh yang dipakai. Yang ini sponsor. Itu kalau misalkan sering cuci pakai kan itu 2 tahun 3 tahun udah ngelupas. Itu memang ada masa kadaluarsanya. Biasanya di kita yang ngerawatnya luar biasa itu paling kekuatannya 4 sampai 5 tahun, Kang. Namun gitu. Benar-benar dirawat tuh bisa sampai 5 tahun. Berbeda dengan jersey-jersey yang dari zaman-zaman bordir itu masih bordir ya. Memang susah kalau misalkan bahan-bahan poli itu segimana triknya dikasih dari kita emang susah juga sebenarnya. Yeah. Soalnya itu ada masa kadaluarsanya kalau itu. Nah, kalau yang baru-baru nih, ini kan kebanyakan sablonan polyflex kayak gini nih. Nah, ini bukan bahan poli sebenarnya, beda sama itu. Bukan. Ini masih bisa awet ya, tapi lama-lama emang bisa crack atau retak. Kalau misalkan itu lengket, bisa lengket nantinya. Itu jangka waktunya 4 sampai 5 tahun biasanya kayak gitu. Tetap ya. Jadi kalau misalnya tipsnya biar gak ini ya, sebenarnya biar rada awetan. Ya kebanyakan dari kolektor sih cara dipakai ya. Karena emang dipajang terus kadang diangin-angin juga ada. Jadi itu masih belajar bersama. Can aya teori nu benar gitu. Manual macan aya. Jadi emang kadang ada yang dijemur, diangin-angin. Ya kalau saya pribadi ya yang saya emang tong dipakai lah. Pakaian nu kararieu aman. Begitu beres ge kayak masukin ke ember. Dadek di gimana juga kan. Iya kuat yang ini nih apalagi ini. Makanya suka ada istilah di kita jemur jersey. Jemur jersey itu sebenarnya untuk menjemur koleksi kita di bukan di bawah terik matahari ya, di angin-anginin. Jadi kalau misalkan ada noda gitu kan pasti ada juga yang pengen ngilangin. Itu emang harus dicuci, katanya cuma direndam doang atau benar tuh gimana? Kalau misalkan noda bekas pemain kita nggak dihilangin. Jangan dihilangin. Itu rare banget. Saya juga mana aya darahna Vlado kene. Iya, kan aya bercak darah gitu. BU. Si Kang Na ieu tira tadi ngagoda urang nawar hayang jersey Vlado nu soek. Aya bercak darah Vlado dan segala macam. Iya. Ya 1 Honda Jazz boleh lah. Harga martabak. Martabaknya sih karena yang 2 tahunan martabak tadi supply martabak. Paling intinya gitu ya buat yang belum paham, sering-sering dijemur tadi, jemurnya bukan jemur kena terik ya? Bukan di bawah terik matahari tapi kayak diangin-anginin aja. Terus kalau memang mau mencuci usahakan jangan pakai mesin ya Kang ya. Iya. Ya. Kalau misalkan belum paham pakai mesin, jangan pakai mesin. Paling direndam pun jangan paling 5 menit gitu lah. Jangan diperet lah. Jangan diperes. Jangan diperes. Gitu. Itu boleh pakai deterjen atau enggak kalau boleh tahu? Kalau boleh. Tapi dalam takaran ulah penting. Lamun orang lamun nyuci jersey pakai mesin tetap tapi soft isi putarannya yang lembut. Terus sabunnya kadang teu make sabun karena kan enggak kotor ya. Pakai softener aja sama pewangi. Terus abis itu dikeringin, diangin-angin gitu dan enggak disetrika kalau sama saya. Ya kalau jersey jangan disetrika. Nah, itu saya mah pernah nyetrika jersey. Nah, buat pemajikan ya. Aduh salah kita koleksi jersey eta. Urang pernah kecolongan dari jersey urang ya diistrika. Ternyata udah langsung ke bawah teh nya kan panas meureunnya si istrikana urut nyetrika celana jeans kan pasti di settinganna beda. Langsung nyetrika jersey nu urang tah. Anjir ieu. Moletek bro, anu Atletico Madrid, Land of Azerbaijan, Land of Fire-nya. Tet moletek jeung naikina moletek. Etan. Itu pengalaman orang selain kalau gua kan belum punya pamajikan ya. Asisten rumah tangga tidak di briefing ya kan. Masukin ke mesin cuci tahu-tahu jersey Asian aing. Aya noda deterjen. Aduh. Itu kalau pemain suka pada minta lagi enggak? Misalnya orang Imam Riyadi ya ningali kan jadi hayangnya hayang suka ada yang minta enggak yang urang deui basa-basi kayak gitu ada.
Tapi rata-rata ya mereka juga karena ngelihat ya bahwa kita benar-benar ngerawat. Maksudnya kayak mereka juga pernah punya, cuman dikasihin ke orang dan terus nggak ada. Kalau dari kita kan benar-benar dirawat sampai kemarin aja Robby Darwis kaget. Aya zaman Liga Champion Asia aya kene jersina, zaman-zaman Dunhill ada. Ya dia juga maksudnya malah mengapresiasi. Jadinya malah bukannya diambil lagi, tapi ya udah sok asal dijaga karena emang kita kan apalagi kita sering post ya kayak gini lah diundang si Mamaung. Jadi orang-orang tuh lebih aware lagi sama Robby Darwis, jersinya gimana perjuangannya daripada mungkin sama mereka dibawa lagi. Ada sih kalau kolektor bukan Persib ya, ada legendanya yang minta lagi. Tapi nyonya dibalikin deui ka batur. Tapi enggak bisa diceritain. Jadi buat tapi Persib mah barager pemainna. Benar, teman-teman di komunitas yang jersey Persib kolektor ieu lamun pemain baheula anu menta deui. Sorry, kumaha lamun urang foto bareng we nama. Jadi didokumentasikan we foto bareng cekrek geus urang nu ngarawat. Atau dipinjemin. Lagian kan kita juga terbuka ya buat misalnya anak keturunan, anak cucunya bisa kalau pengen ngelihat ya sok mangga di sini. Terus ada lagi di Instagram kita juga kan bisa ngelihat. Jadi perjuangan maksudnya teh semi museum lah ya. Jadi emang walaupun budaya pribadi gitu kan. Benar. Tapi ya emang dirawat benar-benar lah, gak akan digimanain gitu. Tapi Bandung ini emang rada mujarab sih, Bro. Nonte Si The Poras, PSIS anu umroh. Oh nya. Eta di Bandung si jersey anu bodas. Oh nya. Sampai orang Semarang, "Pan itu tolong dong. Aku pengen jersey The Poras yang itu." Ayo orang Bandung, ayo orang Bandung nu nyepengna. Ayo orang Bandung jersey Emmanuel The Poras anu basa di PSIS. Nya bener. Saset jeung calana naik. Wow. Edan ya. Tapi ya lamun dihitung-hitung Kang Angga, Kang Nay, koleksi pribadi ti harita nepi ka ayeuna total aya saberapa puluh? Kalau Persib mah saya palingnya berapa ya? Sekitar 30-an lah ke atas lah, 30-40 Persib mah. Cuman kalau emang sih hari saya pribadi kan emang seluruh Liga Indonesia. Ayeuna ge iseng-iseng ngoleksi klub Eropa gitu. Cuman kalau Persibnya baru segitu. Soalnya saya nyarinya kan yang match phone. Jadi emang rada hese sih. Bener Kang Angga, iya teh loba mah. Lamun jersey Eropa, bobotoh mau ngers lamun boga jersey Eropa tapi anu vintage nya anu tahun 2000 ke handap urang kereneangan. Klub naon klub sagala rupa tapi urang diutamakeun urang mah beuki nu mediocre. Jadi lain tim-tim gede. Tapi di komunitas jersey banyak tuh gitu. Gampang nyarinya. Jika anu tadi ngobrolin jersey raruksak nya. Itu di komunitas jersey kita ada cara ngebenerinnya lagi. Makanya kalau misalnya emang tertarik di jersey sok gabung gitu. Ntar ada yang kayak gitu. Jadi untuk ngebenerin teh bukan hal yang aneh. Ketika ruksak dibenerkeun deui. Urang teh kamari keur nyirian nya aya di medsos oge nyirian Paul Gascoigne di Everton nomor 8 long sleeve. Oh Eta itu susah. Ukuranna S. Berarti kan S Eropa kan berarti di urang mah M lah nya, masuk di urang lah gitu kan. Geus nyirian urang, aing teh nungguan gajian heula harita teh. Duit aing ketar-ketir nya. Lamun keluar kan dipariksa ku pamajikan di audit, "Ieu duit ka mana?" gitu kan ya. Akhirnya kan urang kudu ngadaguan gajian heula. Kamari anjing geus gajian ye, pas neangan deui dicek di Instagramna sold. Handeueul pisan urang eta. Mana neangan urang kan urang bank berjalan. Aya pinjaman 2,5%. Siapa make bunga. Balik deh mungkin tadinya faktor soleh Kalau Kang Nay total aya sabaraha? Kalau saya mah lumayan lah. Soalnya gini, kalau saya kan memang genrenya, jadi dari anak-anak jersey itu ada genrenya Kang. Jadi ada genre nomor 7 semua. Jadi kolektornya nomor 7 semua, 8 semua. Ada yang gitu. Misalkan kayak genre 78 semua. Kalau saya kalau yang baru-baru itu genrenya 24, 78. Tapi dari 2013 tiap musim satu tim. Jadi sampai 2020 sekarang satu tim. Jadi dari 2013, 14, 15 satu tim, kecuali yang 2015 masih banyak yang bolong-bolong. 2020 masih berjalan. Terus kalau yang jadul-jadul itu satu-satu yang ketemu aja di jalan gitu. Yang ketemu aja di jalan. Satu tim kieu berarti lamun Persib keur away, mun away jersey kan lamun kasih naik. Aya nomor 7 teh nya aing keur. Saat tim enak kan lamun satu musim kompetisi Persib full tim berarti kan sekitar 25 pemain lah nya. Jadi saya kalau yang baru-baru enggak semua match one gitu. Kalau yang baru pokoknya yang player isu
misalkan 2014 yang matchman cuma 3 misalnya. Yang sisanya player isu semua gitu. Player isu semua. Tapi tetap full tim kan tetap. Full tim. Tim pemain inti tapi cadangan aya. Oke. Ini kalau boleh tahu ya dari jersey-nya Persib sepanjang masalah gitu dari yang teman-teman tahu, yang tingkat collectible-nya paling tinggi selain ya mungkin final mah udah pasti gitu. Final Udah pasti. ya, tanya Ada lagi nggak yang bisa di-mention atau diketahui orang atau dari harganya ini tuh paling mahal gitu? Atau paling collectible gitu? Paling yang susah dicari. Yang susah dicari Yang ya? susah dicari. Berarti Jadi di tahun emang 2000 ke 2010 ke bawah itu emang udah paling dicari banget karena kan keterbatasannya. Tapi saya ngelihat maksudnya tuh pertumbuhan kolektor semakin banyak. Dulu mas saya 2010-nya jersey 2010 standar lah gitu ya. Gak susah nyarinya. Maksudnya kita jalan-jalan ke daerah ke Boboto juga misalnya ke wartawan saat itu masih ada ke Boboto. Cuman ya tahun sekarang 2010 udah langka. Dan emang sebenarnya dulu saya nggak kayak dia nggak banyak cukup satu musim 3. Cuma emang rada yang jadulnya. Kalau saya ngandelin yang jadulnya mendek sombong. Tapi misalnya itu, cuman jadi yang 2010 saya tadinya nggak terlalu ini kayak 2009 ini nih. Dulu saya pernah punya yang LS kayak gini. Cuman emang dikemanain gitu ya dikasih dikejualin atau apa. Nah nggak terlalu banyak, jadi ada 5 saya sisain dikit. Nah tau-taunya sekarang dicari karena pertumbuhan kolektor masih tinggi gitu, masih banyak lagi yang baru. Dia mungkin belum dapet, jadi emang hampir semuanya layak dikoleksi. Jadi yang baru-baru itu biasanya mereka awalnya beli yang 2020 misalnya, 2020, 2019 kan itu masih ada banyak di pasaran. Nah udah ketagihan enaknya ngoleksi jersey original. Mereka batasi misalnya dari 2010 saya sampai 2020. Nah, dari 2010 sampai 2020 udah punya semua. Kan itu udah ada sifat ediknya buat hunternya. Mereka kan dari 2010 udah ada ya. Dia suka di situ. Udah jatuh hati lah ya, Jadi nyarinya ke bawah. Jadi yang tadinya targetnya nggak ditargetkan dari 2010 ke bawah, jadi target berikutnya. Oke, aing rek mudak nu 2008. Itu. 2008 geus lengkap ya. Geus lah. Aing udah 2008 ayeuna. Nah, itu. Pasti gitu terus. Makanya si harga itu biasanya bisa dipengaruhi sama kolektor seperti itu. Biasanya kolektor seperti itu gila. Jadi dicari atau biasanya bahasanya WTB want to buy. Jersey 2009 misalkan. Harga misalkan budget 5 ek misalnya kayak gitu. Jadi itu tuh jadi acuan anak-anak yang punya jersey itu. Jersey itu udah harga segitu ya. Padahal itu cuman satu karena orang itu. Karena satu orang dia yang itu jadi yang lainnya juga. Wah, saya kalau punya kalau pengen juga misalnya nih. Misalnya si Nai nulis 5 ek. Nah, saya juga pengen. Ya berarti kan saya harus di atas 5 ek kadang gitu. Tapi ketika orangnya itu udah nggak nyari, kadang ada turun lagi. Jadi emang naik turun relatif. Ini juga buat para kolektor ataupun bobotoh yang bilang kalau mahal itu buat saya relatif, tapi tingkat koleksinya itu sama si jersey-nya ini mungkin punya cerita dan juga punya sejarah. Makanya memang ya harga mah kita udahlah tutup mata lah gitu. Yang penting Pak Majikan tak apal. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sok. Itu tips dari saya yang belum menikah. Bener. Tapi aing dua-dana pernah sih. Momen minta maaf jeung minta izin orang dua-dana pernah. Lebih enak mana? Minta tapi maaf kan? Lebih minang minta maaf. Berarti dalam hal ini ketersediaan uang juga harus siap terus ya. Berarti si Kang Angga yuk sedia wae nya duit jangan beli jersey mah aya wae gitu budgeting untuk itu alokasi tiap bulan. Kalau saya sih kebetulan emang istri ngedukung. Karena dari pacaran kita hunting bareng. Karena emang saya mah tuh Persib Bungkulnya, klub lain juga main kemana-mana. Jadi ketemulah para pelaku bola. Dia kadang diikut saya. Jadi zaman pacaran tuh saya bawa kemana gitu kan, untuk nyari-nyari. Dia juga kan jadi tahu. Terus dapat banyak teman. Dia lihat banyak sisi positifnya dari saya berburu jersey ini. Karena saya banyak ketemu orang juga. Jeung Pak Majikan teh kade tah. Tiba-tiba tengah jalan jang dapur, ya jual heula sigana bisa. Soalnya gini Kang, kalau misalkan kita gak jujur sama istri, jadi kita jujur sama istri misalkan ini beli jersey misalkan 2 juta misalkan.
ngomong ke istri cuma 200.000. Gimana kalau misalkan kalau kita lagi di luar kota di mana istri butuh uang, jual aja ke tetangga 200.000 ternyata 2 juta. Itu. Oh iya benar. Saya cerek gede aja. Jadi kalau ada kolektor yang kayak gitu, biasanya juga saya suka ngeharian istrinya. Itu lebih nyeri Itu hati saya ya. beli aja 1 juta, padahal kan lebih gitu. Itu harus jujur ya. Gimana seberapa? 1 juta. Pas giliran ke pahit gitu ya, pahit nah duit. Ya kan nggak mungkin dijual 100.000 aja. 1 juta, jujur. Dia nggak tahu kalau ini ternyata harganya bisa nyekolahin budak. Tapi ini bisa dibilang teman-teman investasi juga nggak sih kalau ngoleksi kayak gini? Ya, bisa banget. Nah, investasi lah, tabungan pisan lah ya. Karena ya maksud saya kenapa istri ngedukung, ya tau lah cewek ya. Saya juga kalau misalnya yang bukan Persib mah beberapa ada aja yang kalau ada penawaran bagus dilepas gitu ya. Apalagi Eropa. Jadi yang lihat kayak gitu juga kan. Cuman aneh saya kalau Persib nggak mau dia karena kayaknya udah jangan lah. pensiun karena ada istilah pensiun ya dalam koleksi didukung Pak. Aduh kata saya teh gitu sih ya Pak. Wow, luar biasa ya. Nah ini satu pertanyaan lagi, ini menarik nih. Sekarang kan terutama Persib dan juga beberapa klub lain sedang menjamurnya aparel lokal. Nah menurut teman-teman kolektor jersey, lebih baik klub Indonesia tuh gimana sih, pakai aparel luar kah atau udah produksi sendiri aja pakai aparel lokal? Bagus banget aparel lokal ya, saya ngedukung. Cuman saya yang menyayangkan tahun sekarang klub itu bikin self aparel. Jadi nggak ada branding kayak misalnya ya MBB, Nero, nggak ada branding atau lokal timnas kita, Mills gitu ya. Mills gitu kan itu brandingnya ada. Namun sekarang misalnya taruhlah Sportama emang ada aparel seriusnya kan nggak, itu self aparel. Terus Persija teh juara gitu ya, terus Persebaya nggak ada aparel kan. Terus kemarin Persisam pernah NH Nabil Hussein. Maksudnya ya sebenarnya kan ini tuh industri ya. Itu tuh harusnya kita bangun branding aparel lokal. Jadi karena kualitas aparel lokal itu keren wani ngadu saya, karena emang benar-benar bagus. Mereka juga yang pada ownernya kebetulan karena kayak gini jadi pada kenal ya, mereka tuh serius untuk terjun di aparel yang kayak gitu adalah league ini lokal. Saya baru tahu league lokal dan memang kualitasnya keren serius. Bahkan waktu itu sempat dapetin league itu, saya datang ke Jakarta di PRJ. Iya. Cuma nggak berani belinya. Karena aparel lokal Indonesia juga banyak loh yang dipakai sama klub luar. Timur Tengah, Timor Leste, Malaysia. Karena emang dari segi kualitas gak kalah sama Nike, Adidas yang emang maksudnya mereka mah ada jauh lah ya. Cuman jeung Puma gitu, jeung Lotto negara itu wanila. Aparel lokal ya, pride. Tadi ya catatannya untuk self apparel, tingkat distribusinya diperbanyak lagi kali ya, atau memang brandingnya harus sama seperti aparel lokal yang lain. Kalau gimana bisa diulangi? Tingkat distribusinya kan gini, self apparel menurut saya kita hanya bisa dapetin di tempat klub itu aja gitu. Nah di kota-kota lain kan susah. Nah itu salah satunya lebih luas ya. Salah satunya itu kalau misalnya emang ngegandeng aparel yang asli gitu kan. Mereka juga ya selain maksudnya kita saling bantulah buat nge-branding itu aparel lokal tersendiri kan. Kayak misalnya dulu Persib pakai Pilor, kerjasama Pilor jadi terkenal kan di Indonesia. Nah itu maksudnya saling sinergi. Jangan maksudnya kenapa self apparel gak ada branding yang dinaikkan. Karena kan sebagai apalagi masa pandemi gini kita harus naikin inilah produk-produk lokal, harusnya jangan lagi self apparel lah, mending gandeng aparel lokal, kasih dia kesempatan buat brandnya muncul gitu. Dan juga terutama penjual-penjual atau reseller-reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah karena distribusinya enak gitu. Karena Bandung juga dikenal sebagai salah satu kota industri dan kota fashion ya. Industri tekstilnya di Bandung global. Yang memproduksi bahan-bahan yang berkualitas, bahkan kelas impor gitunya kan di Bandung balatak. Di Bandung. Nah, geus atuh open tender yang nu pengusaha lokalnya pengusaha lokal apalagi emang produksi. Ya karena ya lagian self apparel juga bikinnya beberapa ya di apparel itu cuman tidak dikasih peluang untuk membranding si apparelnya itu, padahal eta kan branding lah ya di masa kayak gini mah. Nah, Adidas ge bahanna kan sama-sama aja ya kayak gitu. Cuman kan branding dan nunjukin mahal. Benar. Si logo eta nunjukin mahal teh. Nah, maksudnya bantu aparel lokal tuh karena dari segi kualitas mereka juga mau upgrade terus aparel lokal. Karena
terkadang gini kayak jersinya MU yang original ternyata made in Indonesia. Iya betul. Yang dipakai sama si pemain MU-nya langsung gitu. Karena emang banyak di PT-PT-nya emang maksudnya dikerjainnya di sini lah. Produk Adidas, produk semua ya, gak pergarmenan lah Indonesia emang bagus. Mau itu jangankan jersey lah ya, mau produk-produk yang kayak fashion yang lain juga kayak Uniqlo, Hush Puppies kan banyak di Indonesia, apalagi Adidas, Nike kayak gitu. Mereka di sini banget. Yang dipakai pemainnya yang player isunya ya. Yang replikanya kadang ditaruh di Bangladesh di mana gitu. Cuman yang player isunya dikasih ke PT sini. Nah, buat produk lokal semangat kita support ya UMKM Indonesia supaya perekonomian tetap jaya. Itu dia. Matakna orang kamari sempat kieu aya carita kan lanceuk orang teh di luar nya di Pesiar. Orang sempat nitip jersey di Spanyol jeung di Itali. Sempat nitip mun ka pelabuhan nitip jersey-nya soalnya ada beberapa klub yang dekat dengan pelabuhan kan. Terus akhirnya orang pesen jersey tim-tim mediocre lah. Lanjut orang kan teu apal main bolanya. Orang ternyata tim ieu. Pas neangan ulah jersey nu pertandingan. Nah gitu. Nah made in Indonesia. Mun eudeuh mah aparel nu lainna siga rompi latihan anu teu dipake di pertandingan. Nah eta mah kadang asli buatan negara manehna cenah. Akhirnya gitu orang pesan ge akhirnya teu jersey pertandinganana karena pas ningali dipotokeun. Tah manya jersey tim ieu nu dijieun di Indonesia keneh. Terus orang enak meuli di luar terus dibawa ke Indonesia. Terus maneh dimeuli di Bandung da aya. Palingan sih boga rompi Napoli. Karena eta gitu. Eta mun nyeun di Indonesia rejectna ngeunahnya. Kasat pam teh nya biasa. Alungkeun ti tukang sih bisa ya. Orang terakhir dipangmalikeun Boca Juniors, tapi Boca Juniorsna eta baju latihan. Baju latihan dan lamun baju pertandingannya emang harganya ge mahalnya dan tidak dibuat di Indonesia. Akhirnya produk lokalna teh si Boca Juniors emang eta baju latihan eta. Jadi mau datang di Indonesia neangan ke official store si apparel eta moal aya. Pasti lah. Nih Kang Nay sama Kang Angga jersey favoritnya deh masing-masing. Kang Nay jersey paling menurut Kang Nay ya jersey Persib paling keren. Entah eta historisna entah eta lewat desainnya. Kang Nay apa? Kang Angga apa? Orang hayang apal ya jersey nu menurut Kang Nay jeung Kang Angga paling keren naon? Buat Persib ya. Iya Persib. Satu. Selain ieu kan mimiti ya. Mimiti boga selain ieu. 2008. Saya 2008. Aparelnya apa kalau? Filor. Oh iya benar ya. Itu. Oh iya nya Gas. Ieu teh Hilton ya. Kenapa Kang? Gonzales, Bro. Bastos. Oh, benernya. Bastos. Padahal Filor di dianya di DU-nya aya keneh tuh. Itu kenapa Kang bisa favoritnya 2008 itu? Dari pertama kali lihat waktu itu pertama kali lihat di TV itu, wow keren gitu, kerennya. Antv atuh. Wow keren. Jadi apa memang di 2008 ditayangkan ke Antv? Ku Antv. Jadi simple terus pas dapet waktu itu dapet itu pas 2012 waktu itu pas lihat yang aslinya langsung wah bahannya juga bagus. Terus beda soalnya yang dipakai pemain terus yang dijual di store beda sih bahannya. Jadi dari situ oh ini gitu. Udah dari pertama kali lihat itu udah bagus itu udah hati itu udah jatuh hati ke situ gitu. Ari ieu anu dipake ieu nu di store atau anu dipake pemain? Itu bekas pemain. Bekas pemain itu. Gonzales, Bro. Gonzales itu. Eloko. Celana ieu tah. Sasetelnya. Saya pas tahun Persija nya nu menang ya di Malang. Ini teh yang Gonzales itu katanya gini si cerita yang dapat itu si Gonzales pada pertandingan itu setelah pertandingan si bajunya mau dipinta sama Eko Maung, mau dipinta pinggir lapangan Eko Maung wartawannya. Iya. Si Gonzales gak mau. No gitu. Jadi dia buka lempar ke tribun bobotoh penonton. Karena kan emang akhir musimnya ada tradisi ya lempar jersey ke tribun. Gitu ceritanya kayak gitu. Si Eko teh soleh berarti. Enggak nu mana? Kalau saya ya iyalah nu dipake. Eki Maung selain emang kemarin masih penasaran can dapat. Ya mau enggak lah.
Terus saya kan emang pecinta binatang. Jadi maung Jawa bro udah punah gitu. Jadi emang resep lah saya ini sama dulu penasaran di Nike-nya kan. Walaupun dia Nike-Nikean. Bener. Lain Nike asli gitu kan ya. Terakhir mungkin ada tips buat teman-teman yang pingin mengkoleksi jersey, apa tips-tipsnya dari Kang Nay dan juga Kang Angga dan juga boleh di-mention juga. Ya lamun rek join orang ge di imah ngoleksi pengen gabung sama teman-teman jersey Persib kolektor gimana caranya? Kalau mau gabung sebenarnya syaratnya mudah. Punya jersey Persib original satu itu. Yang kedua tahun berapa aja nih? Tahun berapa aja bebas. Wah, kita boleh masuk nih. Boleh. Bisa orang ngiluan. Gabung. Yang kedua bawa ayam hitam ke kita. Kayak sesajen. Itu aja kalau misalkan mau gabung ke kita. Kalau misalkan mau gabung tinggal DM. Yang penting syaratnya satu, punya jersey Persib original. Jadi emang di follow dulu IG-nya ya. Nah, IG-nya naon tah? @jersey Persib Collectors. Jersey Persib Collectors. Iya, di situ biasanya ada ya tinggal DM aja lah adminnya gitu kan. Min pengen gabung gitu yang ulin. Ayo paling. Atau misalkan mau PDKT misalkan suka posting di story tag aja kita nanti udah beberapa kali ini orangnya aktif gitu, aktif punya jersinya ini. Nanti suka atau kalau gak ditanya sama kita, mereka suka Min boleh gabung gak suka gitu. Jadi emang beda-beda. Jadi kita udah lihat itu si dia punya jersey apa gitu, udah terlihat di situ biasanya kayak gitu. Ada member-memberan gitu nggak pakai kartu itu segala macam? Nggak ada sih ya, nggak ada belum ada. Cuman kalau grup kita udah ada. Kalau grup sebenarnya itu bukan untuk menjaring membernya, cuman itu salah satu komunikasi. Ya untuk tadi misalkan kita beli di mana gitu, jadi di situ kirim foto, tolong dong ini ori apa tidak gitu. Di review lah. Jadi ada WA grupnya juga sih, jadi cuman atau misalkan ya kalau beli di sini aman gak ya gitu. Jadi ada masukan nanti di situ. Ada grup-grupnya di Facebook ada lah. Oke. Mana mau asup grup itu minder sih. Koleksi aing teh eta racun unggul eta masih sebenarnya. Aduh. Member udah ada berapa Kang? Anggota sendiri dari Persib Kolektor berapa? Kalau sebenarnya kan tadi kan belum dibuatkan member itu. Kalau misalkan itu lumayan sih. Soalnya udah ada chapter kayak Tangerang, Jakarta, Bogor udah ada, Bekasi, Karawang, jadi, ada 100 orang udah ada. Lebih 100. Lebih 100. Edan. Mantap. Berarti sesuai dengan yang kemarin juga sempat kita bahas, tolong kita rawat ini, kita jaga juga budaya kita ini ya, buat teman-teman para kolektor yang punya, terutama yang bersejarah, mudah-mudahan bisa jadi cerita buat anak cucu nanti dan juga buat teman-teman pemain sing bager lah, jeung sing soleh ka orang. Ya bener atuh. Merean deui atuh teh. Mun urang rek menta teh ulah dihesekeun gitu. Sing soleh ya. Bener, tapi urang ge dirawat atuh. Soalnya ayeuna geus jadi pemain Persib teh. Padahal pemain dulu eta kan ceritanya kayak dekat banget dibagi-bagiin. Satu lagi kan ngomong-ngomong genre tadi, ada gak sih yang genrenya pemain? Misalnya aing ngefans ke Haryono yo, teh Haryono teh zaman The Ultras. Persida Sidoarjo itu sampai ke ayeuna Bali United gitu, eta kabeh Haryono. Banyak. Kayak cerita lucu loh. Nah. Jadi nama durasi bae. Baiklah lu ya. Teman saya juga gitu. Koleksi satu pemain. Totonya dia koleksi Maman. Maman pindah. Langsung kata Pak, selesai. Itu Maman dia kasihan sih. Emang tapi kalau kayak gitu ya lebih berproses ya. Lihat kita akhirnya gimana, kayak kalau kayak endingnya kayak Haryono kan enak lah ya. Tapi kalau endingnya kayak Maman kan masih aktif ya bangga eta mah. Bingung oke. Yang sopan ya. Tapi eta anu baju-baju Maman basa di Persib tadi jualan kan? Nah itu saya kurang ini ya, kayaknya ganti nomor juga lupa gitu saya. Ya ku aing mau diteruskeun dijual, aing ngoleksi pemain lain Dia curhatnya ya gitu, saya Maman. Dilepas ganti press no lain. Oke, mantap ya. Baik. Aduh. Kang Nay, Kang Angga, turun pisan ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat para boboto maungers ini
buat teman-teman tadi sekali lagi tolong dirawat, dijaga budaya kita ini ya. Buat yang lain juga yang tertarik minat gabung sama jersey Persib Kolektor langsung di-follow aja Instagramnya. Instagram follow. Dan juga yang pingin dengerin podcastnya Sima Maung, silakan kalian bisa dengerin di Spotify, di Spara, di Apple Podcast juga udah ada. Dan kamu juga bisa tonton di YouTube channel Sima Maung. Itu dia. Nantikan episode Sima Maung Podcast berikutnya, episode K20 Ya. seberapa? 8. 29 dong. Aing poho wae. Itu. Nu K28 rek ngabahas naon tinggal liweng lah. Nah, ini ngomong-ngomong ada yang mau di giveaway enggak? Waduh, geus. Masih gitu tah. Ayo. Nya. Makanya pilih ya. Boleh ya. Nu aya aing heula nu nego beres dia langsung. Ya. Sip, kalau gitu terima kasih juga buat Box to Box Media Network. Bobotoh hatur nuhun. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Hidup Persib.